Ren Faina adalah seorang petualang yang cukup berpengalaman. Sebagai petualang, dia selalu bangun pagi-pagi demi mendapatkan misi yang bagus. Meskipun sudah lama menjadi petualang, tapi Ren masih berada di kelas 2 terbawah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengerjakan misi tertentu yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam menjalankan misi, kebanyakan petualang biasanya membentuk tim. Namun, dikarenakan sering tertinggal dari yang lain, dia lebih suka berpetualang sendiri. Walau demikian, dengan memburu monster serta menjual item yang didapatkan, maka kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi. Tetapi, pada pagi itu, dia mengalami situasi yang tak terduga. Saat memasuki labirin bulan air, dia menemukan jalur baru yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan lebih, Ren pun memutuskan untuk memasukinya. Tapi, karena pilihan bodoh itu, dia berhadapan dengan monster naga dan berakhir terbunuh oleh naga tersebut. Tampaknya, Ren yang masih berada di kelas perunggu mustahil bisa melawannya. Namun, beberapa saat setelah itu, dia tiba-tiba menemukan dirinya bangkit lagi menjadi undead. Hal ini membuat Ren kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ren sempat berpikir untuk kembali ke kota, tapi dikarenakan tubuhnya sudah menjadi tengkorak, dia tidak berani melakukannya karena bisa ditangkap oleh penjaga. Kemudian, saat berjalan di sekitar labirin, ada monster yang mengincarnya. Dengan penuh percaya diri, dia mengira bisa mengalahkannya. Namun, ternyata untuk mengangkat pedang saja, dia kesulitan melakukannya. Untung saja, musuh yang dia hadapi saat itu adalah monster tengkorak lemah. Saat monster itu terjatuh, Ren punya kesempatan mengaktifkan skill untuk memperkuat kemampuan fisiknya. Setelah mengalahkan monster, monster itu mengeluarkan cahaya dan memberinya efek pemulihan. Situasi ini membuat Ren teringat dengan perkataan temannya. Dulu, dia pernah diberitahu bahwa monster bisa berevolusi seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Karena hal tersebut, Ren akan fokus membasmi lebih banyak monster agar bisa berevolusi. Setelah mengalahkan beberapa monster, dia mulai merasakan ada perubahan. Dia sudah terbiasa menggerakkan tubuhnya dan kekuatan serangannya semakin meningkat. Bahkan, dia juga bisa mengalahkan monster yang lebih kuat hanya dengan sekali serangan. Pada saat yang sama, ada petualang pemula yang baru mendaftar. Awalnya, pihak syarikat akan meminta Ren untuk membantunya. Namun, karena sudah lama belum juga pulang, Sayla menyarankannya untuk menjelajah labirin bulan air. Sementara itu, Ren yang masih berada di dalam labirin mulai mengalami evolusi. Meskipun masih terlihat menyeramkan, dia sudah memiliki otot untuk mempermudah pergerakannya. Setelah evolusi, pergerakan Ren jadi lebih gesit. Selain itu, daya sihir dan vitalitasnya juga makin meningkat dan membuatnya tambah kuat. Sesaat kemudian, dia mendengar seseorang yang sedang bertarung. Ternyata, suara itu berasal dari petualang pemula yang kemarin mendaftar di syarikat. Setelah lama tidak melihat manusia, Ren jadi bersemangat. Namun, dia tidak bisa keluar dengan sosok seperti itu karena bisa saja diincar olehnya. Petualang pemula itu bernama Rina. Bila diperhatikan, kemampuan berpedangnya sudah cukup terlatih. Hanya saja, kecepatan serangannya terlalu rendah dan kekuatannya masih kurang. Selain itu, karena tidak memperhatikan keadaan sekitar, dia mulai terpojok dan kesulitan untuk menghindar. Dalam kondisi tersebut, Ren memutuskan untuk menyelamatkannya. Kemudian, setelah monster dikalahkan, dia segera mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Didekati oleh undead membuat Rina ketakutan. Walau demikian, Ren tetap berusaha memberi penjelasan untuk meyakinkan dia bahwa dirinya bukan musuh. Sebagai sesama petualang, Ren tidak akan menyerangnya apalagi membunuhnya. Setelah memahami situasinya, Rina tidak terlalu mewaspadainya. Dia berterima kasih kepada Ren karena sudah menyelamatkannya. Pada kesempatan itu, Ren meminta tolong kepada Rina untuk membelikannya baju. Dengan cepat, Rina segera kembali ke kota untuk menuruti permintaannya. Beberapa saat setelah itu, Rina kembali menemui Ren. Dia memberikan barang pesanannya beserta uang kembaliannya. Saat Ren akan mengambil jubahnya, Rina sempat menjauhinya. Tampaknya dia masih merasa ketakutan dan belum terbiasa dengan undead. Selain membeli baju, ternyata Rina juga sudah membeli barang lain yang sekiranya dibutuhkan, mulai dari perban hingga sarung tangan untuk menyembunyikan tangan dan kakinya. Untuk menutupi wajahnya, Ren juga dapat memakai topeng yang sudah dibeli olehnya. Namun, ternyata itu adalah topeng kutukan. Ketika Ren mencobanya, topeng itu malah menempel dan tidak bisa dilepaskan. Rina menyesal sudah
sudah membelinya. Meskipun harganya murah, tapi saat mengingatnya lagi, penjual topeng itu agak mencurigakan. Walau demikian, Ren tidak menyalahkan Rina. Yang dapat dilakukan olehnya sekarang hanya mencari cara untuk melepas kutukannya. Setelah itu, Rina mengantarnya kembali ke kota. Saat berada di depan gerbang, Ren ragu melewatinya karena ada banyak orang yang dia kenal. Selain itu, dia juga khawatir Rina akan disalahkan jika membantunya masuk ke kota. Meski demikian, Rina tetap ingin membantunya. Karena Ren pernah menyelamatkan hidupnya, maka dia tidak keberatan walau harus mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Saat memasuki gerbang yang lain, Ren sempat dicurigai oleh penjaga. Untungnya, Rina mampu menjelaskan kondisinya dengan sangat baik sehingga dia diperbolehkan untuk lewat. Setelah itu, Ren segera pergi meninggalkan Rina tanpa berkata apa-apa kepadanya. Menurutnya, Rina adalah gadis yang baik. Ren mengetahui dia memiliki bakat dan pasti akan melampauinya. Oleh karena itu, jika wujudnya sudah seperti manusia lagi, Ren akan menemuinya dan minta maaf dengan benar. Loren adalah seorang peneliti yang sangat dekat dengan Ren. Setelah lama tidak mendengar kabarnya, dia sangat mencemaskannya dan berniat untuk mencarinya. Namun, dikarenakan malam itu Ren sudah pulang, Loren pura-pura sudah tidur sambil menunggunya masuk ke dalam. Tapi, melihat kondisinya yang tidak normal, Loren segera bangun dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Lalu, Ren pun memberitahu bahwa dirinya menjadi undead setelah dimakan oleh naga. Sebagai peneliti monster, Loren sulit mempercayainya. Selain itu, karena naga yang memakannya sudah tidak ada, dia merasa jika ceritanya semakin mencurigakan. Meski demikian, Loren tetap menghadapinya dengan sikap tenang. Karena masih sulit untuk memastikan kebenarannya, Loren menunda masalah ini dan menanyakan apa rencana Ren selanjutnya. Ren mengatakan dia masih ingin menjadi petualang, namun dia tidak bisa pergi ke Serikat atau tinggal di penginapan. Sebagai solusi untuk menangani masalah tersebut, Loren pun memperbolehkannya untuk tinggal di rumahnya. Namun, semua itu tidak dilakukan secara gratis. Ren diminta untuk membantunya dalam menyelesaikan penelitiannya. Keesokan harinya, Loren menjual batu sihir yang ditemukan oleh Ren. Kemudian, Ren menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memperbaiki pedang miliknya. Sementara itu, Loren sibuk membaca literatur untuk mencari petunjuk mengenai kondisi yang dialami oleh Ren. Saat memikirkan Ren, Loren kembali teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Dulu, baginya dunia ini sangat membosankan. Bahkan saat dia mendapatkan gelar sebagai profesor termuda pun, Loren sama sekali tidak tersentuh. Karena sudah memiliki gelar profesor, maka dia bisa mendaftar sebagai petualang kelas perak. Oleh karena itu, secara diam-diam dia mendaftar menjadi petualang untuk menghilangkan kejenuhannya. Kemudian, seseorang memintanya untuk mengajak Ren dalam misinya. Dia tidak wajib untuk membayar karena Ren hanya ingin mendapat pengalaman. Awalnya, mereka tidak terlalu akrab. Namun, saat mengetahui Ren menemaninya karena ada yang mencemaskannya, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Selain itu, karena Ren lebih berpengalaman dibanding dirinya, Loren meminta Ren untuk mengajarkannya berbagai hal tentang cara berpetualang. Di sore harinya, Ren meninggalkan pandai besi. Meskipun Ren tidak mengatakan apapun tentangnya, pemilik pandai besi menyadari bahwa itu adalah Ren. Selain itu, mereka juga sudah mengetahui Ren sedang mengalami situasi yang sulit. Saat pulang ke rumah, Ren menyiapkan makan malam untuk Loren. Loren sangat menikmati masakannya, sedangkan Ren tidak makan karena sudah tidak merasakan lapar. Setelah membaca literatur, Loren mengatakan Ren dipastikan berbeda dari undead biasa. Menurutnya, mungkin itu ada kaitannya dengan evolusi eksistensi. Mengetahui hal tersebut, Ren mengatakan akan mencapai evolusi berikutnya supaya terlihat seperti manusia. Keesokan harinya, Ren bertemu petualang solo di dalam labirin. Setelah mengetahui kekuatannya, petualang itu langsung mengikutinya karena dia sangat membutuhkan rekan. Ren memperbolehkannya untuk ikut. Namun, orang itu malah terkena jebakan yang memindahkannya ke ruangan bos. Ren bisa saja mengabaikannya. Tapi, jika dia tidak berbuat sesuatu, dia merasa sama saja seperti monster.
Di dalam ruangan bos, Ren berhadapan dengan monster tengkorak raksasa. Meskipun serangannya tidak ada yang mempan, dia harus tetap melawan karena tidak bisa keluar sebelum berhasil mengalahkannya. Ren tidak yakin pedangnya bisa menahan kekuatannya, tapi karena musuhnya adalah jenis undead, maka dia mengalirkan energi divinitas untuk memperkuat pedang tersebut. Hasilnya ternyata sangat memuaskan. Dengan menebas bagian kepalanya, maka monster tengkorak itu pun bisa dikalahkan. Setelah mengalahkan bos, Ren memberi pertolongan pertama pada petualang yang mengikutinya. Petualang tersebut bernama Loris. Dia merupakan pemilik restoran yang hampir bangkrut karena mempunyai banyak hutang. Untuk membayar hutang tersebut, Ren tidak keberatan memberikan batu sihir kepadanya. Namun, dia tidak memberikannya secara gratis. Ren meminta Loris untuk membantunya saat masuk ke toko atau ke serikat. Selain itu, Ren juga ingin bebas makan di kedainya kapanpun dia mau. Loris tidak keberatan dengan permintaan itu. Dia justru merasa senang karena punya kesempatan membuka bisnisnya lagi. Setelah itu, Ren mengantarnya sampai ke kedai. Lalu, saat Loris menceritakan semua itu pada istrinya tampak khawatir Loris akan tertipu lagi. Namun, setelah diberitahu bahwa Ren sudah banyak membantunya, istrinya yang bernama Isabel itu pun ikut berterima kasih kepadanya. Saat pulang ke rumah, Ren menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Saat menemui Loren, dia tiba-tiba memeluknya lalu menggigit di bagian bahunya. Meskipun sudah digigit, Loren tidak langsung melawannya. Dia ingin memastikan apakah kesadaran Ren masih tersisa di dalam tubuh undeadnya. Setelah memastikannya, dia segera menenangkannya dengan kekuatan sihir miliknya. Beberapa saat kemudian, kesadaran Ren pulih kembali. Setelah pulih, dia segera minta maaf kepada Loren karena sudah melukainya. Sementara Loren menganggap itu sebagai insiden, makanya dia ingin supaya Ren tidak terlalu memikirkannya. Meskipun demikian, Ren tidak bisa membiarkannya. Dia meminta Loren memperlihatkan lukanya, lalu segera menyembuhkan luka itu dengan kekuatan divinitasnya. Sesaat setelah lukanya disembuhkan, Loren menyadari ada yang berbeda dengan tubuhnya Ren. Sekarang ototnya sudah terlihat mengembang dan luka di tubuhnya sudah berkurang. Sebagai peneliti, hal ini membuat Loren memikirkan banyak hal. Meskipun masih teori, dia berasumsi mungkin penyebab Ren berevolusi itu karena sudah meminum darahnya. Kemungkinan evolusi bisa terjadi sesuai dengan keinginannya. Karena sejak awal Ren ingin menjadi seperti manusia, maka secara tidak langsung membuatnya berubah menjadi sosok yang mendekati vampir. Namun, semua itu hanya sebatas kemungkinan saja. Ren hanya bisa terus berusaha untuk mengatasi masalahnya. Loren mengatakan dia juga sebisa mungkin akan selalu membantunya. Namun, demi memenuhi rasa ingin tahunya, maka untuk saat ini, Loren ingin menjadikan Ren sebagai subjek penelitiannya. Dengan mencampurkan zat berbahaya yang bisa membuat mual dan mati rasa, Loren menciptakan sebuah racun yang cukup kuat membunuh beruang. Kemudian, dia memerintahkan Ren meminumnya untuk mengetahui efek pada tubuhnya. Hasilnya, racun itu tidak berpengaruh pada tubuhnya. Sebaliknya, jika diberi obat atau ramuan, Ren akan kesakitan. Setelah melakukan berbagai percobaan, Loren mempertanyakan mengenai nafsu makannya. Dikarenakan Ren hanya ingin makan daging dan darah orang saja, Loren memberikan sebuah botol yang diisi dengan darahnya. Hasilnya, hanya dengan meminum setetes saja, Ren sudah merasa puas. Setelah itu, Ren akan pergi menjelajah labirin. Agar tidak menimbulkan masalah, Lorraine pun menyarankannya untuk mendaftar sebagai orang lain. Menurut pandangannya, meskipun peringkat Ren masih rendah, tapi dia sudah banyak berkontribusi. Bahkan, banyak yang membicarakan soal merekrutnya menjadi staf serikat. Namun, karena Ren sama sekali tidak ingin pensiun, mereka mungkin segan berbicara dengannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Ren memutuskan untuk mengikuti saran Loren. Dia segera datang ke serikat, lalu mendaftar sebagai petualang baru bernama Ren VP. Karena namanya tidak asing, Sheila sempat mengira itu adalah Ren yang dia kenal. Hal ini membuat Ren tersadar bahwa Sheila sangat peduli padanya. Setelah terdaftar sebagai petualang, Ren memulai kembali pencapaiannya. Dia segera memasuki labirin bulan air, lalu menelusuri area yang belum terjamah.
Saat itu, Ren sudah mempersiapkan dirinya untuk melawan musuh yang kuat. Namun, saat melewati ruangan bos, dia malah masuk ke tempat aneh yang terlihat seperti kamar biasa. Setelah beberapa saat, ada seorang wanita yang mendekatinya. Wanita itu bertanya kepadanya apa yang sedang dilakukan olehnya. Ren mengatakan dia hanya menjelajah area sekitar. Namun, wanita itu malah menganggapnya sedang menjarah dan mencuri di tempatnya. Oleh karena itu, dia tidak segan untuk menyerangnya. Karena terlalu kuat, Ren tidak sanggup menahan serangan tersebut. Untungnya, wanita itu berhenti menyerangnya dan segera meminta maaf padanya. Setelah melihat kondisi tubuhnya, wanita itu tiba-tiba bersikap baik. Bahkan, dia sampai memberinya jubah berharga dan alat sihir yang sangat berguna. Namun, karena ruangan itu sangat berharga baginya, Ren dilarang memberitahu ini terutama kepada Serikat. Setelah bertemu wanita tersebut, Ren langsung pulang ke rumahnya Lauren. Kemudian, saat Lauren memeriksa barang yang didapatkan olehnya, dia mengatakan bahwa benda itu sangat berharga, setara alat sihir kelas negara. Dengan benda itu, Ren bisa memetakan setiap labirin yang pernah dimasuki olehnya. Selain itu, jubahnya juga dinilai sangat kuat, melebihi armor besi. Di hari berikutnya, Ren berencana menemui wanita itu lagi. Namun, sepertinya dia tidak bisa menemuinya sekarang karena jalur menuju ruangannya sudah menghilang. Ren mengambil misi berburu orc dikarenakan peringkatnya masih rendah. Awalnya pihak Serikat tidak memperbolehkannya untuk mengambil misi tersebut. Namun setelah mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa berburu orc, Sayla memperbolehkannya, tapi dia dilarang memaksakan dirinya. Dalam waktu singkat, Ren berhasil menyelesaikan misi tersebut. Berhubung kemampuannya sudah mencukupi, Ren pun diberi undangan untuk ikut ujian promosi kelas perunggu. Jika dilihat dari kemampuannya, Lauren mengatakan itu adalah hal yang wajar. Kemudian, saat Lauren bertanya apa namanya saat mendaftar Serikat, dia tampak terkejut karena Ren menggunakan nama keluarganya. Ren pun memberi tahu alasan kenapa dia memakai namanya. Dia bilang karena ada rumor tentang pria asing yang keluar masuk ke dalam rumahnya, maka dia memakai nama keluarganya sehingga tidak merusak reputasinya. Kalau seperti itu, Lauren menerima alasan tersebut. Tapi sebenarnya Ren tidak perlu mencemaskan reputasinya karena dia hanya ilmuwan perantau dari kota yang jauh. Keesokan harinya, Ren pergi ke Serikat untuk melaksanakan ujian promosi. Pertama adalah ujian pengetahuan. Setiap peserta wajib menunjukkan pengetahuan tentang aturan Serikat dan cara berpetualang. Kemudian, jika sudah lulus dalam ujian ini, mereka bisa lanjut ujian praktik. Di kota ini, tidak semua warga biasa bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, peserta dibagi jadi dua kelompok, menjadi ujian tertulis dan ujian lisan. Sementara itu, bagi Ren yang sejak awal belajar banyak hal seperti baca tulis, dapat mengerjakan ujiannya dengan lancar. Dalam tes pengetahuan, Ren berhasil mendapatkan nilai sempurna. Kemudian, dalam ujian berikutnya, dia harus membentuk tim dan menyelesaikan misi yang disiapkan oleh Serikat. Sayla memasukkan Ren ke dalam sebuah tim yang beranggotakan 3 orang. Dalam tim tersebut, terdapat pendekar pedang bernama Reiz dan seorang penyihir bernama Laura. Sedangkan untuk misinya adalah mencapai lokasi yang ditentukan di dalam sebuah labirin. Dengan berbekal peta dari Serikat, semua tim akan menuju lokasi yang sama. Lalu, bagi tim yang berhasil tiba lebih awal akan mendapatkan hadiah yang layak. Di saat tim lain bergegas masuk ke dalam labirin, Ren tetap santai sambil memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian, setelah menyadari bahwa peta yang diberikan Serikat itu adalah peta lama, dia memutuskan untuk membeli yang baru di sekitar pintu labirin. Karena Ren selalu memberinya nasihat, Rage tampak tidak menyukainya. Namun, setelah mengetahui kehebatan dan pengetahuannya, Rage bilang mulai sekarang dia akan mengikuti instruksinya. Saat menjelajah, mereka tak hanya melawan monster saja, para peserta juga harus melawan petualang lain yang sepertinya berasal dari Serikat. Berkat kemampuan bertarung dan kerjasama yang baik, maka Ren dan timnya bisa melewati rintangan tersebut. Bahkan, mereka menjadi tim pertama yang mencapai pintu ruangan bos. Tidak lama setelah itu, ada peserta lain yang mencari masalah. Mereka ingin masuk duluan ke ruangan bos demi mendapatkan hadiah utama. Dalam situasi tersebut, Ren memperbolehkan mereka untuk masuk duluan. Dia ingin menunjukkan pada rekan timnya bahwa menghindari pertarungan yang tidak perlu bukan hal yang memalukan.
Setelah tim sebelumnya gagal mengalahkan bos, sekarang giliran Ren dan rekannya untuk menghadapi bos tersebut. Sebenarnya, peserta tidak diwajibkan mengalahkan bos. Namun, Raiz dan Laura memutuskan untuk melawannya supaya bisa menjadi petualang sejati. Monster yang mereka hadapi saat ini adalah slime raksasa. Dikarenakan serangan fisik nyaris tidak mempan, Ren menugaskan Laura supaya menyiapkan sihir api yang sangat kuat. Sementara itu, Raiz bertarung di bagian depan untuk mengalihkan perhatian. Di saat Raiz kewalahan, Ren segera maju untuk menolongnya. Kemudian, saat Laura selesai merapal mantra, dia langsung menghabisi monster itu dengan mengerahkan sihir apinya. Cairan slime memiliki harga jual yang tinggi. Oleh karena itu, Ren memberi saran pada rekan timnya untuk mengambil cairan tersebut. Hal ini membuat tim yang lain berusaha mendahului mereka. Meskipun demikian, Ren tidak terlalu mempermasalahkannya. Walau tidak menjadi yang pertama menyelesaikan ujian, menurutnya bukan masalah besar karena bukan penentu untuk lulus ujian. Setelah itu, Ren dan kedua rekannya melanjutkan perjalanan mereka. Saat memasuki lokasi yang ditentukan, mereka bertemu dengan orang serikat yang ditugaskan menyambut mereka. Setelah itu, mereka bertiga disuruh membawa lencana untuk diserahkan pada staf serikat. Sebelum keluar, Ren membawa timnya pergi ke suatu tempat. Dia menunjukkan panorama alam yang luar biasa di dalam labirin tersebut. Raiz ingin sekali menjelajahinya, namun Ren tidak memperbolehkannya karena tujuan utama mereka saat ini mencari jalan pulang. Setelah itu, mereka dinyatakan lulus ujian dan kelasnya ditingkatkan menjadi perunggu. Beberapa saat kemudian, Celia bilang kepada Ren ada hal penting yang ingin ditanyakan padanya. Hanya dengan melihat sikapnya, Ren bisa langsung mengetahui bahwa Celia sudah menyadari identitasnya. Di dalam ruangan tertutup, Sheila meminta Ren untuk memberitahu apa yang telah terjadi padanya. Lalu, setelah Ren menunjukkan bahwa dirinya sudah menjadi monster, Sheila ingin membantunya tanpa terkekang dengan serikat. Bahkan, dia sampai menyiapkan kontrak sihir demi mendapatkan kepercayaan darinya. Kemudian, saat hari sudah malam, Sheila datang menemui Lorraine. Di sana, dia ingin berbicara dengannya mengenai kondisinya Ren. Berhubung Sheila sudah mengetahui semuanya, Lorraine mencoba mengujinya. Dia bertingkah seakan menjadi ilmuwan berbahaya yang bisa saja berbuat buruk padanya. Namun, karena Sheila dapat menanggapinya dengan baik, Lorraine menerimanya sebagai tamu. Kemudian, setelah selesai makan malam, Sheila memberitahu bahwa belakangan ini, Ren terlihat sangat mencolok. Selain itu, karena banyak kasus petualang baru yang diculik, ada yang mencurigai Ren sebagai pelakunya. Untuk mengurangi kecurigaan terhadap dirinya, Ren tidak akan menjelajah labirin selama beberapa hari ke depan. Namun, meskipun sedang berlibur, dia tidak pernah bersantai atau istirahat di dalam rumah. Dia mengunjungi pandai besi untuk mengambil pedang yang sebelumnya dipesan oleh dirinya. Saat Ren mencoba pedangnya, Klopp tidak menyangka kemampuannya bisa meningkat pesat. Setiap tebasan yang dikerahkan olehnya mampu membuat batang pohon terbelah menjadi beberapa bagian. Tapi, percobaan seperti itu tidak cukup membuatnya puas. Dia ingin menggabungkan semua jenis jurus miliknya ke dalam satu tebasan. Karena dapat merusak tubuh penggunanya, teknik menggabungkan seperti ini hanya boleh dilakukan para ahli saja. Meski demikian, Ren tidak mau berhenti sebelum berhasil mencobanya. Meski sedikit kewalahan, ternyata Ren mampu memakai jurus tersebut. Namun, pedang yang digunakan olehnya langsung hancur karena tidak bisa menahan kekuatan dahsyatnya. Kemudian, saat berjalan di area kota, Ren menemukan seorang pemuda yang sedang meminta bantuan pada petualang. Tapi petualang itu menolak untuk membantunya karena hanya menerima misi dari serikat saja. Ren ingin menolongnya, makanya dia diajak ke rumah Lorraine untuk mencari tahu masalahnya. Setelah ditanyakan, ternyata pemuda yang bernama Ryuntus itu butuh bantuan untuk menyelamatkan adik perempuannya yang akan dikorbankan. Sejak tiba di desa, Ren merasa ada yang janggal. Selain suasananya yang terlalu sepi, dia juga curiga ada pihak tertentu yang terlibat dengan masalah di desa tersebut. Meskipun akan dikorbankan, adiknya Ryuntus yang namanya Amiris sama sekali tidak mengeluh dengan tradisi tersebut. Dia tidak keberatan untuk dikorbankan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Oleh karena itu, dia meminta Ren supaya pulang dan membatalkan misinya. Ren menerima misi ini dari Ryuntus. Oleh karena itu, dia
tidak akan membatalkannya jika bukan Ryuntus yang memutuskannya. Keesokan harinya, Ren berkeliling di sekitar desa. Kemudian, dia bertemu dengan kelompok pedagang yang bukan berasal dari desa itu. Karena sering membantu warga desa tidak mencurigai pedagang itu. Sedangkan Ren merasa ada yang aneh karena mereka hanya datang pada waktu tertentu. Sesaat sebelum Amiris dikorbankan, Ren sempat menemaninya. Saat itu, Ren meminta Amiris untuk tetap berjuang karena dia dan kakaknya akan menolongnya. Lalu, ketika Amiris dibawa ke tengah danau, pemandangan di sekitar danau tiba-tiba tertutup kabut. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan monster yang bisa mengeluarkan api. Dalam waktu singkat, Ren menyadari bahwa semua itu hanya sihir ilusi. Di balik kabut tersebut, ternyata ada kapal milik penjahat yang berkedok sebagai pedagang. Setelah membongkarnya, Ren langsung menangkap mereka semua. Selain menyelamatkan Amiris, dia juga berhasil menemukan lokasi semua korban yang diculik oleh komplotan itu. Saat mencari informasi di Serikat, ada suatu misi yang membuat Ren tertarik. Tujuan misi tersebut adalah mengumpulkan tanaman langka yang bernama bunga darah naga. Karena misinya sulit dan bayarannya tidak seberapa, belum ada petualang yang mengambilnya. Meski demikian, Ren berniat untuk mengambil misi itu karena diajukan oleh anak-anak di panti asuhan. Beberapa saat setelah itu, Ren mengunjungi panti asuhan. Kemudian, dia bertemu dengan anak perempuan bernama Alize. Saat tiba di sana, anak-anak berkumpul di hadapannya. Mereka tampak antusias karena jarang bertemu dengan petualang. Alize melarang mereka mendekatinya. Dia bilang bahwa petualang itu barbar dan sangat berbahaya. Alize tidak bermaksud untuk menyinggung Ren. Meski demikian, Ren tetap setuju dengan ucapannya karena memang cukup banyak petualang barbar. Oleh karena itu, Ren menasihati mereka untuk tetap waspada. Setelah itu, Alize menjelaskan soal misinya. Setelah memperlihatkan pengasuhnya yang terkena penyakit, Alize bilang bahwa dia membutuhkan bunga darah naga untuk membuat obat khusus yang dapat menyembuhkannya. Agar pengasuhnya tidak keluar dari panti asuhan, Alize mengajukan permintaan itu secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Setelah memahami tujuannya, Ren memutuskan untuk menerima misi tersebut. Dia akan pergi menuju rawa beracun demi mendapatkan bunga darah naga. Tapi sebelum itu, dia akan menyelesaikan pekerjaan lain, yaitu membersihkan ruang bawah tanah. Saat membersihkan ruang bawah tanah, Ren tidak sengaja membuat tikus yang menggigitnya menjadi anak buahnya. Sepertinya, darah dia memiliki kekuatan khusus untuk menciptakan pengikut seperti vampir. Kemudian, saat hari sudah malam, Loren membuatkan masakan untuknya. Sejak menjadi undead, Ren tidak menyukai makanan orang normal. Namun, kali ini dia sangat menyukainya karena ternyata Loren telah mencampurkannya dengan darahnya. Keesokan harinya, Ren mulai menjalankan misinya. Tempat yang dituju olehnya merupakan rawa beracun yang sangat berbahaya. Tapi dikarenakan tubuhnya sudah kebal racun, maka dia tidak mengkhawatirkan racun tersebut. Meski demikian, tempat itu masih belum aman karena terdapat banyak monster. Terlebih, dia mungkin akan bertarung melawan monster naga yang dikenal sebagai Tarasku. Meskipun sudah mengetahui kemampuannya, Sayla tetap mencemaskan Ren. Oleh karena itu, dia datang ke rumahnya Loren untuk membicarakan masalah tentangnya. Sementara itu di sekitar rawa, Ren sedang dikejar oleh Tarasku. Karena tidak ada jalan untuk kabur, dia tidak punya pilihan lain selain melawannya. Berkat tikus peliharaannya, Ren berhasil menemukan petunjuk untuk mengalahkannya. Dengan memakai sihir pemurnian, maka serangannya jadi lebih efektif untuk melukai monster itu. Sesudah mengalahkannya, Ren melanjutkan perjalanan untuk mengambil bunga yang dicari olehnya. Saat akan mengambil bunga, Ren bertemu dengan pria yang bernama Isaac. Sama seperti dirinya, pria itu akan mengambil bunga untuk mengobati majikannya. Ren tidak bermaksud untuk ikut campur, tapi dia bilang kepadanya semoga majikannya cepat sembuh. Isaac berterima kasih atas ucapan tersebut. Berhubung Ren adalah seorang petualang, Isaac mengatakan dia sedang mencari seseorang untuk menggantikannya mencari bunga itu secara rutin. Meskipun peringkatnya masih perunggu, dia tidak meragukan kemampuan dan akan mengajukan misi khusus secara resmi. Ren tidak keberatan dengan hal tersebut. Setelah itu, dia kembali ke Serikat untuk melapor tentang misi dan juga memproses Tarasku yang dikalahkan olehnya. Sayla tak menyangka Ren mampu mengalahkan monster sekuat itu. Juru potong juga takjub dengan keterampilannya karena dia bisa membawa monster itu secara utuh. Sementara itu, mengenai bunga yang diminta oleh Lize akan diantar besok pagi. Sehari kemudian, Ren membawakan bunga darah
darah naga ke panti asuhan. Lalu, Lize menyerahkannya kepada peracik ramuan untuk dijadikan obat. Selanjutnya, mereka memberikan obat itu kepada Lilian agar penyakitnya segera sembuh. Lize sangat berterima kasih kepada Ren. Setelah dibantu olehnya, dia jadi termotivasi untuk menjadi petualang seperti dirinya. Ren mengatakan jika ingin menjadi petualang, sebaiknya berlatih lebih awal. Dia akan meminta tolong pada teman penyihirnya, serta menanggung biayanya. Lalu, setelah Lize menjadi petualang, dia boleh mengembalikannya dengan penghasilan sendiri. Lize tidak keberatan dengan kontrak seperti itu. Namun, Loren tampak tidak senang karena Ren sudah mengambil keputusan seenaknya. Selain itu, Loren juga merasa sangat kesal karena Ren tidak memahami perasaan gadis muda. Tapi saat Ren memuji berbagai kelebihannya, Loren tidak lagi marah padanya. Keesokan harinya, Ren mengunjungi serikat petualang. Saat tiba di sana, Sheila segera memanggilnya karena ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Pagi ini, Ren menerima misi khusus dari keluarga Latul. Dia belum pernah mendengar nama keluarga tersebut. Tapi ketika Ren memeriksa suratnya, dia menyadari itu berasal dari Isaac. Mengenai keluarga Latul, mereka bukan termasuk bangsawan, tapi mereka sudah ada sejak zaman dulu dan sering terlibat dalam urusan negara. Oleh karena itu, Sheila khawatir identitas Ren akan ketahuan dan dibasmi oleh mereka. Meski demikian, Ren tidak berniat menolak misinya. Setelah urusannya di serikat selesai, dia segera mengunjungi kediamannya. Tapi sebelum menemui Isaac, dia harus melewati sebuah taman. Terlebih, taman itu berbentuk seperti labirin yang sulit dilewati. Sebelum masuk ke lorong taman, penjaga bilang jika dia berhasil melewatinya, majikannya akan memberikan hadiah. Selain itu, dia juga disarankan untuk tidak percaya pada matahari saat berjalan di taman itu. Sebagai petualang, Ren percaya diri dengan kemampuan menentukan arahnya. Dia melewati satu persatu jalan bercabang sambil mengingatnya di dalam kepala. Kemudian, saat tiba di bangunan terbuka, Ren ditawari minum teh oleh seorang gadis yang namanya Laura. Karena terlihat muda, Ren beranggapan dia adalah putri dari keluarga Latul. Kesukaannya terhadap alat sihir membuat Ren berasumsi bahwa semua anggota keluarga itu memiliki hobi yang sama. Teko yang dipakai olehnya juga termasuk alat sihir. Dengan teko tersebut, Laura bisa menyeduh teh tanpa memasukkan daun. Selain itu, karena harganya yang sangat mahal, kekayaan keluarga Latul mungkin jauh melampaui bangsawan biasa. Laura tertarik dengan topeng sihir yang dikenakan oleh Ren. Namun, Ren belum bisa menjualnya meskipun ditawari dengan harga yang mahal. Setelah minum teh, Ren melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Laura memberinya petunjuk untuk tidak melihat matahari. Meskipun sudah diberitahu, Ren tidak terlalu peduli. Dia tetap melihat matahari saat berjalan di sana. Hal ini menyebabkan dia berpindah ke tempat semula dan harus berjalan dari awal lagi. Meskipun begitu, dia sudah menyadari mekanisme taman sehingga bisa menaklukkannya sebelum malam. Setelah taman berhasil ditaklukkan, Laura memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga Latul. Karena nyaris tidak ada orang yang bisa menaklukkannya, maka Laura akan memberinya hadiah. Dari sekian banyak alat sihir, Ren bebas memilih salah satu yang disukai olehnya. Di lantai terbawah, Laura menunjukkan alat sihir yang berguna hingga alat yang tidak diketahui cara penggunaannya. Saat mencoba mainan kapal terbang, Ren tertarik untuk memilikinya. Namun, dia tidak memilihnya karena membutuhkan benda yang bermanfaat. Saat mencarinya di tempat lain, dia menemukan lukisan monster yang bisa bergerak. Karena terkejut, Ren tidak sengaja menyentuh golem hingga menyebabkan golem itu bangkit. Laura segera memerintahkan Isaac untuk mencari alat pemutusnya, sedangkan Ren menahan golem tersebut supaya tidak mengamuk ke tempat lain. Dulu, Loren pernah memberitahu cara untuk mematikan golem, namun sepertinya cara itu tidak bisa dipakai karena jenis golemnya sangat berbeda. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus bertahan sampai Isaac menemukan alat untuk mematikannya. Golem yang bangkit itu menyebabkan banyak kerusakan. Walau demikian, Laura tidak meminta ganti rugi dan memperbolehkan Ren mencari hadiah yang lain. Tidak lama kemudian, Ren menemukan benda yang sangat dibutuhkan olehnya. Itu adalah darah vampir yang bisa mengubah seseorang menjadi vampir. Tapi itu hanya cerita rumor saja. Berdasarkan beberapa catatan, sebagian besar yang meminumnya menjadi gila, bahkan ada yang meninggal dunia.
Karena risikonya terlalu tinggi, Lorraine melarang Ren meminumnya. Dia tidak keberatan meskipun Ren tetap menjadi undead dan tinggal bersamanya. Tapi jika Ren tetap ingin menggunakannya, Lorraine tidak akan menghentikannya. Lagi pula, evolusi itu sangat penting demi menjadi petualang kelas Mithril. Mengenai hal tersebut, Lorraine menanyakan kenapa dia ingin mengejar kelas Mithril. Berhubung dia belum pernah mendengarnya, Ren pun memberitahunya dengan menceritakan masa lalunya. Ren memiliki teman bernama Jinlin. Meskipun masih kecil, tapi dia sudah memiliki impian untuk menjadi petualang. Saat dewasa nanti, Jinlin ingin keliling dunia dan mengunjungi berbagai tempat yang belum diketahui olehnya. Selain itu, karena Ren sangat penakut, Jinlin juga ingin selalu melindunginya. Lorraine tidak menyangka Ren punya masa lalu seperti itu. Dia pikir kegiatannya setiap hari hanyalah berlatih pedang kayu. Cerita itu belum berakhir sampai di sini. Dalam perjalanan pulang ke desa, ada monster yang menyerang. Serangan itu menyebabkan orang tuanya terluka lalu meninggal dunia. Hanya Ren dan Jinlin saja yang saat itu masih bertahan. Mereka berusaha kabur dari monster menuju tempat yang aman. Sayangnya, monster itu masih bisa mengejarnya. Jinlin pun terpaksa harus mengorbankan dirinya demi melindungi Ren. Tak berselang lama, ada seorang petualang yang menolongnya. Berkat petualang tersebut, nyawa Ren dapat terselamatkan. Setelah mengusir monster, petualang yang menolongnya membawa mayat semua korban kembali ke desa. Sejak insiden tersebut, Ren ingin menjadi petualang untuk menggantikan temannya. Kemudian, petualang yang namanya Wilfried pun memberinya beberapa nasihat. Dikarenakan usianya masih 5 tahun, Ren disuruh berlatih keras di desa selama 10 tahun. Selain latihan bela diri, Wilfried juga menyuruhnya belajar pengetahuan seperti baca tulis dan berhitung. Ren disarankan untuk membujuk para ahli di desa supaya mau mengajarinya. Untuk memotivasinya, sebelum Wilfried pergi, dia mengatakan bahwa dirinya adalah petualang kelas Mithril. Setelah mendengarkan semua ceritanya, Lorraine mengerti kenapa Ren ingin mengejar kelas Mithril. Oleh karena itu, dia tidak berhak menghentikannya. Setelah itu, Ren mulai meminum darah vampirnya. Sesudah meminumnya, dia langsung berteriak kesakitan dan kesulitan mengontrol tubuhnya. Lorraine tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menenangkan Ren agar kesadarannya tidak hilang. Pada saat yang sama, penduduk menjalani aktivitas seperti biasa. Para petualang juga sudah berkumpul di serikat untuk mencari misi yang bagus. Sementara itu, Ren perlahan terbangun di kamarnya. Setelah mengamatinya, Lorraine mengucapkan selamat atas keberhasilan evolusinya. Sekarang, Ren sudah berubah menjadi vampir sesuai dengan keinginannya.